Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian porogapit ya. Sebelum melanjutkan menonton videonya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Langsung ke contoh soal yang pertama. Misalkan kita mau membagi 1169 dengan 7 ya. Oke. Yang pertama kita ambil bilangan dari kiri, atau bilangan dari kiri terlebih dahulu. 1 itu kurang dari 7. Berarti kita harus mengambil 1 lagi dari kanan. Kemudian 11 itu kalau dibagi 7 kan tidak pas. Berarti kita cari bilangan yang paling dekat dengan kelipatan 7 ya. Jadi kurang dari 11. Ya. Jadi bilangan kelipatan 7 yang paling dekat dengan 11 dan kurang dari 11 yaitu 7 ya, berarti 1. 1 kalikan 7 kita dapatkan 7. 11 dikurangi 7 dikurangi ya, dapat 4. Oke. 4 itu kan kalah dengan 7, besaran 7. Berarti kita harus mengambil sebuah bilangan lagi, 6. Cari bilangan lagi yang paling dekat dengan 46. Bilangan itu kelipatan 7, tapi tidak lebih dari 46. 42 itu adalah 7 kali 6. Kita tulis 6. 6 kalikan 7, 42. 46 dikurangi 42 adalah 4. Sama seperti yang tadi, kita harus mengambil 9. 49 dibagi 7 dapat 7. 49. Habis ya. Berarti 1169 kalau dibagi 7 hasilnya adalah 167. Oke, kita lanjut soal lagi. Misalkan sekarang kalau 2 digit pembaginya 1625 dibagi dengan 13. 1, kalau 1 seperti yang tadi caranya, kalau 1 yang pertama kita ambil 1. 1 kalah dengan 13. Berarti kita harus mengambil sebuah bilangan lagi, 16. 16 itu kalau dibagi 13, cari bilangan kelipatan 13 yang kurang dari 16 dan terdekat dengan 16, yaitu 13 ya. Oke, 13 itu 1 kali 13, 1. 1 kalikan 13 hasilnya 13. Kita kurangi. 16 dikurangi 13, kita akan mendapatkan 3. Oke. Kita turunkan sebuah angka lagi, 32. Dibagi 13. Bilangan kelipatan 13 yang paling dekat dengan 32 dan dia harus kurang dari 32 yaitu 26 ya. 26 itu 2 kali 13. Tulis 2. 2 kalikan 13 26. 32 kurang 26 6. Turun lagi 5 ya. 65 dibagi 13 dapat 5. 65 hasilnya 0. Jadi 1625 kalau dibagi dengan 13 hasilnya adalah 125. Oke. Jadi syarat pembagian menggunakan porogapit ini kalian harus sudah tahu perkalian dan pembagian ya. Jadi syaratnya harus sudah tahu perkalian, penjumlahan, pengurangan harus sudah tahu. Kalau belum tahu, belajar terlebih dahulu, baru kemudian belajar pembagian, gitu ya. Oke, sekarang kita contoh lagi. Misalkan kita pakai pembaginya 2 digit lagi. 1365 kita bagi dengan 13.
13. Dibagikan 13 ya. Dapat 1 ya. Ini hasilnya kan 0. Kan 0. Bagi 13 tidak bisa. Turun 6. 6 dibagi 13 dapat berapa? Dapat tidak bisa ya, karena sudah kalau sudah menurunkan 1 lagi dan masih tidak bisa, di atas harus kita tambahi dengan 0. Baru kita turunkan lagi. 65 dibagi 13 hasilnya adalah 5. 5 kalikan 13 hasilnya 65. Jadi 1365 kalau dibagi dengan 13 hasilnya adalah 105. Sekarang contoh lagi. Misalkan kita pakai 30.075. Kita mau bagi dengan 15. Nah, 15 ya. 33 itu kan dibagi 15 tidak bisa. Berarti 30 ya. 30 dibagi 15 dapat 2. 2 kalikan 15, 30. Oke, ini 0 hasilnya. Sekarang kita turunkan sebuah angka. Ini masih tidak bisa dibagi 15, kita kasih 0. Kemudian turun angka 7, dibagi 15 masih tidak bisa, kita kasih 0. Sekarang baru turun 5. 75. Dibagi 15 dapat 5. 75 pas ya. Jadi habis. Berarti 30.075 dibagi dengan 15 itu hasilnya adalah 2005. Oke, sekarang contoh sekali lagi. Misalkan kita pakai 34.340 dibagi dengan 17. 3 dibagi 17 itu kan tidak bisa. Berarti kita harus mengambil dua buah bilangan, 34. 34 itu 17 kali berapa? 17 kali 2. 2 kalikan 17, 34. Ini 0 ya. Berarti kita turunkan ini, 3. Kita sudah menurunkan bilangan, ini 0 tadi. Kita sudah menurunkan bilangan, sebuah bilangan. Ternyata dibagi 17 tidak bisa. Berarti di atas harus kita beri 0. 34 kita turunkan, kita bagi dengan 17. Kita dapatkan 2. Oke. 2 kalikan 17, 34. Ini sudah habis. Dan di sini masih ada angka 0. Angka 0-nya dikirim ke sini. Jadi hasilnya 34.340. Itu kalau dibagi dengan 17 hasilnya adalah 2020. Oke, demikian pembagian menggunakan metode Porogapit. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.